Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan anaknya. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah lahir ke dunia. Demikian jugalah kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pasti pernah mendengar peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya ialah, dalam mencapai sesuatu kebahagiaan, seseorang harus mampu berusaha dengan giat. Bahkan ia harus berani melalui jalan penderitaan guna mencapai garis finish yang bahagia. Kita juga mungkin mengenal salah satu mantan atlet binaragawan Indonesia, yakni Adi Rai. Dulunya ia adalah seorang yang kurus kerempeng, tetapi kita bisa lihat badannya kekar. Bahkan ia memperoleh banyak prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pasti sungguh berat usaha yang ia lakukan. Saudara terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini mengisahkan tentang bagaimana Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya, "Kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Kata-kata yang diungkapkan Yesus inilah merupakan nubuat saat nanti ia akan wafat. Ketika wafat, murid-murid akan merasa sangat kehilangan seorang guru dan pemimpin. Akan tetapi, lewat kebangkitannya, para murid akan kembali bersukacita karena guru mereka telah bangkit. Terlebih, ketika Yesus telah naik ke surga dan Yesus akan menjanjikan Roh Penghibur untuk menemani para murid. Itulah sebabnya juga Yesus mengibaratkan seperti seorang perempuan yang melahirkan. Ia akan merasa kesakitan, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya. Namun, ketika anaknya sudah lahir, perempuan tadi tidak akan merasa kesakitan lagi, karena sukacitanya telah lahir ke dunia. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita pun sama seperti bacaan Injil hari ini. Kita diajak untuk tidak takut menderita, apalagi dalam hal mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang. Pastilah banyak tantangan yang akan kita hadapi, termasuk mungkin dari keluarga kita sendiri. Contoh yang sering terjadi dalam keluarga-keluarga Kristiani, seorang bapa yang aktif hidup menggereja, tetapi istri dan anak-anaknya tidak mau hadir ke gereja. Tentunya hal ini menjadi tekanan tersendiri bagi si bapa. Contoh lain, ketika kita membantu orang yang membutuhkan, pasti ada orang yang akan mencibir dan bahkan menjelek-jelekan kita. Itu semua sudah resiko kehidupan. Akan banyak orang yang tidak menyukai kita ketika kita berbuat kebaikan. Akan tetapi,
apakah kita harus mundur? Jawabannya tentu tidak. Apalagi Yesus sudah mengatakan bahwa duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Yesus sendiri sudah menjanjikan. Lalu, mengapa kita harus takut? Ingat, Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga lewat sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan membuat kita bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan pada akhirnya kita juga tidak boleh takut untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang sudah dikatakan oleh Yesus, yakni untuk mewartakan cinta kasih kepada banyak orang. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, kami bersyukur dan berterima kasih atas cinta dan kebaikan yang masih Engkau anugerahkan ke dalam hidup kami. Tuhan, Putra-Mu telah mengatakan bahwa duka cita akan berubah menjadi sukacita. Kami mohon kepadamu, bantulah supaya kami berani mengambil jalan penderitaan, sehingga kami mampu mencapai kebahagiaan yang telah Engkau janjikan kepada kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarlah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami sampaikan kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.